Mereka menghinaku dan menganggap aku hanya seorang supir saat aku menghadiri acara peresmian sebuah perusahaan. Namun saat mereka tahu bahwa aku adalah bos mereka, mereka langsung memohon dan minta maaf kepadaku. Sebelum menonton cerita ini, bisakah kalian menunjukkan dari mana kalian berasal? Tulis di kolom komentar, agar Neng Ika bisa lebih akrab dengan kalian. Dan buat teman-teman yang ingin mengirimkan cerita atau sekedar ingin bersilaturahmi, teman-teman bisa masuk ke grup WhatsApp yang linknya sudah Neng Ika sematkan di deskripsi channel ini. Terima kasih. Cermin besar di hadapanku memantulkan bayangan seorang pria dengan setelan jas hitam potongan super rapi. Aku mematut diri, merapikan sedikit kerah kemeja putih yang menyembul di balik rompi. Jam tangan perak melingkar erat di pergelangan tangan kiri, berdetak halus menemani sunyinya kamar apartemenku pagi ini. Di usiaku yang baru menginjak 30 tahun, semua yang ada di dalam ruangan ini adalah bukti nyata dari peluh dan air mata yang tumpah selama bertahun-tahun. Hari ini adalah momen yang sangat krusial. Perusahaanku akhirnya resmi membuka kantor cabang baru di jantung kota Jakarta. Ini bukan sekadar ekspansi bisnis, melainkan sebuah pencapaian besar yang membuktikan bahwa mimpi seorang pemuda daerah bisa menaklukkan kerasnya ibu kota. Aku melangkah menuju meja nakas, mengambil kunci mobil mewah yang tergeletak di sana. Beberapa manajer sempat menawarkan agar aku dijemput oleh supir pribadi khusus perusahaan. Namun, aku menolaknya dengan halus. Aku ingin merasakan sendiri sensasi membelah jalanan Jakarta pada pagi hari yang cerah ini, menyetir sendiri sebagai bentuk apresiasi terhadap diriku yang dulu selalu berjalan kaki demi menghemat ongkos. Saat lift membawaku turun menuju lantai dasar, ponsel di saku jasku bergetar. Sebuah nama muncul di layar, Sekretaris Pribadi Mai. Panggil saja dia Pak Sekretaris. Aku segera menggeser tombol hijau. Selamat pagi, Pak Renanto. Semua persiapan di lokasi acara sudah rampung 90%. Para tamu undangan dan jajaran direksi juga sudah mulai berdatangan. Lapor suara di seberang telepon dengan nada sangat hormat. Bagus sekali. Pastikan semuanya berjalan sesuai jadwal ya. Saya sedang menuju ke sana. Mungkin sekitar 30 menit lagi sampai. Jawabku tenang sembari melangkah keluar dari lobi apartemen menuju area parkir khusus. Baik, Pak. Kami menunggu kehadiran Anda di ruang transit VVIP. Sambungan telepon terputus. Aku masuk ke dalam kabin mobil yang beraroma terapi menenangkan. Mesin kendaraan berkapasitas besar itu menyala tanpa suara. Sangat halus. Aku mulai mengarahkan kendaraan membelah jalanan ibu kota yang sudah mulai padat oleh kendaraan para pekerja. Sepanjang perjalanan, pikiranku melayang ke masa lalu. Masa di mana aku sering diremehkan karena tidak memiliki latar belakang keluarga yang berada. Teman-teman sekolah menengah atas dahulu kerap menganggapku sebelah mata karena penampilanku yang sederhana. Mereka tidak pernah tahu, di balik diamku, ada ambisi besar yang sedang kurajut dengan sangat rapi. Gedung pencakar langit baru milik perusahaanku mulai terlihat dari kejauhan. Umbul-umbul besar dengan logo perusahaan terpampang megah di sepanjang jalan menuju area gerbang utama. Antrean mobil-mobil mewah para tamu undangan mulai mengular di lobi. Suasana di luar tampak sangat meriah, dipenuhi karangan bunga ucapan selamat dari berbagai kolega bisnis kelas atas. Aku memutuskan untuk tidak menurunkan mobil di lobi utama, agar tidak memicu kegaduhan sebelum acara dimulai. Aku lebih memilih mengarahkan kendaraan langsung menuju area parkir luar yang berada di samping gedung, berniat untuk berjalan kaki santai sambil menikmati atmosfer keberhasilan ini dari sudut pandang yang berbeda. Setelah mendapat posisi parkir yang pas, aku mematikan mesin mobil. Aku menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan untuk mengusir sedikit rasa gugup yang mendadak menyerang. Aku meraih jas yang sempat kulepas, mengenakannya kembali dengan satu gerakan mantap, lalu membuka pintu mobil. Angin pagi Jakarta yang mulai menghangat langsung menyapa wajahku begitu kaki ini menapak di aspal pelataran parkir. Aku mengancingkan satu kancing jas, memastikan penampilanku tetap sempurna tanpa celah. Namun, baru saja aku melangkah beberapa meter meninggalkan mobil, telingaku menangkap suara riuh tawa yang rasanya tidak asing dari arah belakang. Hei, lihat itu. Itu bukannya mobil keluaran terbaru yang harganya miliaran rupiah ya?
Seru sebuah suara pria dengan nada bicara yang cukup lantang. Iya, benar. Wah, kira-kira siapa ya bos besar yang punya mobil sekeren itu? Sahut suara wanita menimpali. Aku menghentikan langkah sejenak, membalikkan badan ke arah sumber suara. Di sana, berdiri sekelompok orang dengan pakaian formal yang tampak rapi namun agak berlebihan. Jantungku berdesir pelan ketika mengenali wajah-wajah mereka melalui ingatan masa lalu yang samar. Mereka adalah teman-teman satu angkatanku saat di sekolah menengah atas dahulu. Dunia ternyata sempit sekali, mempertemukan kami kembali di tempat yang sama sekali tidak pernah mereka duga sebelumnya. Rombongan orang di depanku itu melangkah mendekat dengan tawa yang masih tersisa. Sesaat setelah mata kami saling beradu, gelak tawa mereka mendadak terhenti. Mereka menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan dahi berkerut, mencoba mengingat-ingat sosok pria yang berdiri tegap di samping mobil mewah ini. Aku tetap diam di tempat, memasang ekspresi datar tanpa ekspresi yang berlebihan. Tunggu dulu, kamu ini Ernanto, kan? Anak kelas sosial 3 yang dulu pendiam itu. Tanya seorang pria bertubuh gempal memecah keheningan. Namanya Doni. Aku masih ingat betul suaranya yang selalu lantang sejak zaman sekolah dulu. Iya, benar. Apa kabar, Doni? Jawabku tenang sembari menyunggingkan senyuman tipis yang sopan. Seketika itu juga, suasana yang sempat tegang berubah menjadi riuh kembali. Seorang wanita dengan riasan wajah cukup tebal melangkah maju, menatapku dengan binar mata yang sulit diartikan. Citra, perempuan yang dahulu menjadi primadona di kalangan teman-teman seangkatan kami. Wah, Ernanto, pangling sekali aku melihatmu sekarang. Penampilanmu rapi sekali, pakai jas segala. Ujar Citra dengan nada suara yang terdengar dibuat-buat. Belum sempat aku membalas ucapannya, seorang pria lain bernama Fandi menyenggol lengan Doni sambil berbisik, namun suaranya masih bisa terdengar jelas oleh telingaku. Pantas saja dia rapi. Lihat saja posisi berdirinya. Dia pasti supir yang bertugas membawa mobil mewah ini. Doni langsung tertawa renyah mendengar ucapan Fandi. Dia menepuk pundakku dengan cukup keras. Sebuah gestur yang terasa kurang sopan bagi seseorang yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Aduh, kami kira tadi kamu ini pengusaha sukses yang punya gedung baru ini. Ternyata kamu supir toh? Tapi hebat juga ya, bisa dipercaya memegang mobil semahal ini. Kalian sendiri sedang ada keperluan apa di sini? Aku sengaja mengalihkan pembicaraan. Tidak tertarik untuk mendebat atau meluruskan kesalahpahaman mereka saat ini. Aku ingin tahu apa yang membuat mereka berada di area kantorku. Kami ini bekerja di perusahaan vendor yang menyuplai sistem keamanan untuk kantor baru ini. Hari ini kami diundang resmi untuk menghadiri acara peresmian cabang utama Jakarta. Jawab Fandi dengan dada membusung, tampak sangat bangga dengan status pekerjaan yang dia miliki sekarang. Citra ikut menimpali sambil merapikan tas jinjingnya. Benar, Ernanto. Tidak sembarang orang bisa masuk ke acara ini tahu. Hanya tamu undangan penting dan jajaran petinggi saja yang boleh berada di dalam aula utama nanti. Kalau kamu, paling hanya menunggu di dalam mobil atau di area parkir sini, kan? Mendengar penuturan mereka, aku hanya bisa mengangguk-angguk pelan. Sungguh menggelikan melihat bagaimana mereka langsung menyimpulkan status sosial seseorang hanya berdasarkan asumsi dangkal yang ada di kepala mereka. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa seluruh gedung megah yang berdiri tegak di depan mata mereka ini adalah milik pria yang sedang mereka kasihani ini. Ya, begitulah. Tugas saya memang harus memastikan mobil ini tetap aman dan selalu siap saat dibutuhkan. Kataku memberikan jawaban diplomatis yang semakin menguatkan dugaan keliru mereka. Nah, makanya bekerja yang rajin. Siapa tahu nanti bosmu berbaik hati memberikan bonus besar. Jadi kamu bisa mencicil motor baru. Celos Doni diiringi tawa mengejek dari Fandi. Mereka berdua tampak sangat puas karena merasa posisi mereka jauh lebih tinggi dan lebih sukses daripada diriku. Sudah, ayo kita segera masuk ke dalam. Acaranya pasti akan segera dimulai. Kita tidak boleh terlambat menyambut kedatangan sang pemilik perusahaan yang katanya masih sangat muda dan tampan itu. Ajak Citra yang tampak mulai tidak sabar untuk segera masuk ke area lobi utama yang sejuk. Ernanto, kami masuk duluan ya. Jaga mobil bosmu baik-baik, jangan sampai lecet.
teriak Fandi sembari melambaikan tangan tanpa menoleh lagi ke belakang. Aku memperhatikan punggung ketiga teman lama itu berjalan menjauh menuju pintu kaca besar di lobi. Senyuman di wajahku kini berubah menjadi sebuah seringai tipis yang penuh arti. Sungguh sebuah pertemuan tak terduga yang sangat menarik. Aku merapikan kembali lipatan jasku yang sedikit kusut akibat tepukan Doni tadi, lalu melangkah perlahan mengikuti arah mereka dari kejauhan, siap untuk menyaksikan bagaimana takdir akan mempermainkan kesombongan mereka hari ini. Aku melangkah perlahan memasuki lobi utama gedung yang begitu megah. Embusan pendingin ruangan langsung menyapu hawa panas dari luar, membawa aroma pengharum ruangan kelas atas yang menenangkan. Lantai marmer mengilap memantulkan cahaya lampu kristal yang menggantung indah di langit-langit. Di sudut ruangan, aku melihat Doni, Fandi, dan Citra sedang berdiri di dekat meja registrasi tamu undangan, tampak sibuk merapikan pakaian mereka. Aku berjalan melewati mereka dengan santai, namun langkahku terhenti ketika suara melengking Citra kembali memanggil namaku. Rupanya, ketajaman mata wanita itu tidak berkurang sejak zaman sekolah dulu. Ernanto, kamu lapang dada sekali ya, berani masuk sampai ke dalam lobi begini. Apa bosmu tidak memarahi kalau supirnya keluyuran di area tamu? Tanya Citra dengan volume suara yang cukup menarik perhatian beberapa orang di sekitar kami. Saya hanya ingin mencari angin segar di dalam, kebetulan di luar agak panas. Jawabku datar sembari memasukkan kedua tangan ke dalam saku celana bahan yang kukenakan. Fandi melangkah mendekat, menjajarkan tubuhnya di sampingku lalu berbisik dengan nada meremehkan yang sangat kentara. Mumpung kamu ada di sini, lihatlah sekelilingmu. Ini adalah dunia orang-orang sukses. Orang seperti kita, maksudku orang seperti kamu, harus tahu diri dengan batasan tempat yang boleh dimasuki. Tentu, aku sangat memahami batasan itu, Fandi. Balasku tenang, menyembunyikan tawa yang hampir saja pecah di dalam dada. Doni yang baru saja menyelesaikan proses registrasi ikut bergabung dalam obrolan penuh kesombongan ini. Dia memamerkan kartu akses berwarna perak yang tergantung di lehernya. Kamu tahu ini apa, Ini kartu tanda tamu khusus. Dengan kartu ini, kami bisa duduk di barisan depan aula utama untuk menyaksikan pemotongan pita secara langsung oleh sang pemilik perusahaan. Pemiliknya itu seumuran dengan kita, tetapi kekayaannya sudah melimpah ruah. Hebat sekali. Pasti menyenangkan bisa duduk di barisan paling depan, ujarku, pura-pura kagum untuk memancing ego mereka agar melambung semakin tinggi. Jelas menyenangkan. Makanya, kalau punya waktu luang, belajarlah berbisnis. Jangan cuma puas menjadi pengemudi seumur hidup. Masa depan itu harus dijemput dengan kecerdasan, bukan hanya mengandalkan tenaga untuk menyetir mobil orang kaya. Tutur Doni berlagak seperti seorang motivator ulung yang sedang menasihati muridnya. Citra mengangguk setuju, matanya berbinar menatap ke arah pintu besar aula utama yang baru saja dibuka oleh petugas keamanan. Sudahlah, jangan terlalu banyak menceramahi Ernanto. Kasihan dia nanti malah merasa minder dan tidak nyaman berada di tempat semewah ini. Ayo kita masuk sekarang. Aku ingin mendapat posisi duduk yang paling strategis agar bisa melihat wajah sang CEO baru dengan jelas. Benar kata Citra. Kami masuk duluan ya. Kamu kembalilah ke parkiran sebelum pihak keamanan gedung mengusirmu karena dianggap mengganggu kenyamanan para tamu penting. Ucap Fandi sembari menepuk bahuku sekilas, lalu melangkah pergi bersama kedua temannya dengan langkah kaki yang dibuat seangkuh mungkin. Aku berdiri mematung selama beberapa saat, menatap punggung mereka yang berjalan angkuh memasuki aula utama yang megah. Senyuman tipis kembali terukir di wajahku. Ucapan-ucapan menusuk yang baru saja mereka lontarkan sama sekali tidak membuatku sakit hati. Sebaliknya, kata-kata mereka justru menjadi hiburan tersendiri di pagi yang sibuk ini. Mereka begitu sibuk meninggikan diri sendiri hingga buta terhadap kenyataan yang ada di depan mata. Mereka tidak pernah memeriksa logo kecil yang tersemat di pin jasku, yang merupakan lambang khusus bagi pemegang saham tertinggi di perusahaan ini. Ponsel di saku jasku kembali bergetar pelan. Aku mengambilnya lalu membaca sebuah pesan singkat yang masuk dari sekretaris pribadi Mai. Pesan itu memberitahukan bahwa seluruh jajaran direksi direktur sudah berkumpul di ruang transit khusus untuk menyambut kehadiranku. Aku membalikan badan,
memilih jalur koridor sebelah kanan yang khusus disediakan untuk akses internal para petinggi perusahaan. Langkah kakiku terdengar mantap beradu dengan lantai marmer, menuju sebuah ruangan tersembunyi yang akan menjadi tempat di mana semua topeng keangkuhan teman-teman sekolahku itu akan runtuh dalam waktu dekat. Koridor khusus berlantai karpet tebal ini terasa begitu senyap. Sangat kontras dengan keramaian lobi utama yang baru saja kutinggalkan. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap yang menjaga pintu kayu jati besar langsung menegakkan posisi berdiri mereka saat melihat kedatanganku. Mereka membungkuk hormat, lalu membukakan pintu ganda tersebut tanpa perlu aku meminta. Aku melangkah masuk ke dalam ruang transit khusus petinggi perusahaan. Di dalam ruangan bernuansa mewah itu, belasan pria dan wanita berpakaian setelan formal terbaik langsung berdiri serentak. Mereka adalah para direktur dan kepala divisi yang akan memimpin operasional kantor cabang baru ini. "Selamat pagi, Pak Ernanto," sapa mereka serentak dengan nada suara penuh takzim. "Selamat pagi semuanya. Silakan duduk kembali," jawabku tenang sembari berjalan menuju kursi utama yang berada di ujung meja rapat panjang. Sekretaris pribadiku segera mendekat, menyerahkan sebuah map kulit berisi teks pidato singkat dan rincian urutan acara peresmian. Aku menerimanya, lalu membolak-balik halaman kertas tersebut untuk memastikan tidak ada poin penting yang terlewat. "Pak Ernanto, semua tamu undangan dari perusahaan mitra, termasuk perwakilan vendor sistem keamanan, sudah menempati barisan kursi yang disediakan di aula utama," lapor sang sekretaris dengan sikap tubuh yang sangat sopan. Mendengar kata vendor sistem keamanan, ingatan tentang Doni, Fandi, dan Citra kembali melintas di kepalaku. Aku menahan senyum agar kewibawaanku di depan para bawahan tetap terjaga. Bagaimana dengan posisi duduk para vendor? Apakah mereka mendapatkan tempat yang nyaman? Tentu saja, Pak. Sesuai instruksi protokol, mereka ditempatkan di barisan kursi bagian depan sebelah kanan, agar memudahkan koordinasi jika ada kendala teknis saat acara berlangsung, jawab sekretaris itu dengan lugas. Aku mengangguk puas. Bagus sekali. Pastikan pelayanan untuk semua tamu tanpa terkecuali dilakukan dengan standar tertinggi. Saya tidak ingin ada satupun mitra kerja yang merasa diabaikan hari ini. Salah seorang direktur utama kemudian mengangkat bicara, menyampaikan laporan singkat mengenai target pasar yang akan disasar oleh cabang Jakarta ini dalam kurun waktu beberapa bulan ke depan. Aku mendengarkan dengan saksama, sesekali memberikan tanggapan berupa instruksi taktis yang langsung dicatat dengan teliti oleh para kepala divisi. Di ruangan ini, aku adalah pusat kendali, seorang pemimpin mutlak yang memegang kendali penuh atas nasib karir ratusan orang yang bekerja di bawah naungan perusahaanku. Sementara itu, dari balik dinding kedap suara ini, aku bisa membayangkan situasi di aula utama. Teman-teman masa sekolahku pasti sedang menikmati fasilitas mewah yang kusediakan, mungkin sambil terus membicarakan betapa beruntungnya mereka bisa hadir, sekaligus tetap mengasihani nasibku yang mereka kira sedang kepanasan menunggu di dalam mobil di pelataran parkir luar. Mereka tidak pernah menduga bahwa sosok yang mereka nantikan untuk dipuja-puja adalah orang yang sama yang tadi pagi mereka sarankan untuk menabung demi membeli sepeda motor baru. Sekretaris pribadiku kembali melirik jam tangan peraknya, lalu menatapku dengan pandangan penuh kesiapan. "Pak Ernanto, waktu transit sudah habis. Protokoler acara baru saja memberikan tanda bahwa pembawa acara akan segera memulai rangkaian seremonial peresmian dalam waktu 5 menit lagi." Aku berdiri dari kursi, merapikan kancing jas hitamku, dan memastikan posisi pin emas berlogo perusahaan di dada kiri sudah terpasang dengan sempurna. Aura kepemimpinan yang tegas kini sepenuhnya menyelimuti diriku. Mari kita menuju aula utama. Hari ini kita akan menunjukkan kepada semua orang bahwa perusahaan ini siap memimpin pasar di ibu kota. Ucapku dengan nada suara yang penuh keyakinan dan wibawa. "Baik, Pak," jawab seluruh jajaran direksi dengan semangat yang membara. Kami berjalan beriringan keluar dari ruang transit, membentuk sebuah barisan protokoler yang sangat rapi. Aku berjalan paling depan, memimpin pergerakan menuju pintu belakang panggung utama. Detik-detik runtuhnya kesombongan dan runtuhnya dinding kepalsuan yang dibangun oleh teman-teman lamaku kini sudah berada di depan mata, dan aku sudah sangat siap untuk memulai pertunjukan yang sesungguhnya. Suara riuh rendah dari aula utama samar-samar terdengar hingga ke balik pintu panggung tempatku berdiri.
Alunan musik instrumental yang megah mengalun, memenuhi seisi ruangan besar yang mampu menampung ratusan orang itu. Melalui celah tirai panggung yang sedikit terbuka, aku bisa melihat barisan kursi penonton telah terisi penuh oleh para pengusaha, pejabat daerah, serta perwakilan mitra bisnis. Pandanganku langsung tertuju pada barisan depan sebelah kanan, tempat di mana Fandi, Doni, dan Citra duduk. Mereka tampak begitu antusias. Sesekali memperbaiki posisi duduk dan merapikan pakaian mereka dengan raut wajah penuh kebanggaan. Selamat pagi, para hadirin yang terhormat. Selamat datang dalam acara peresmian kantor cabang utama perusahaan kita di Jakarta. Suara lantang pembawa acara menggema melalui pengeras suara, seketika membuat seluruh ruangan menjadi sunyi dan fokus ke arah panggung. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungku yang mulai berdegup lebih kencang. Ini adalah awal dari puncak perjuangan yang selama ini kurintis. Di sampingku, sekretaris pribadi beserta 2 orang direktur utama berdiri dengan sikap siap, menunggu aba-aba protokoler untuk mendampingiku naik. Sebelum kita memulai prosesi sakral pemotongan pita, marilah kita dengarkan terlebih dahulu sepatah kata sambutan dari sosok visioner yang luar biasa. Seorang pemuda yang telah berhasil membawa perusahaan ini berkembang pesat hingga ke tingkat nasional di usianya yang baru menginjak 30 tahun. Lanjut pembawa acara, memicu bisik-bisik kagum dari para hadirin. Dari posisiku, aku bisa mendengar Doni berbisik cukup keras kepada Fandi yang duduk di sebelahnya. Hebat sekali ya, masih muda tapi sudah bisa punya gedung setinggi ini. Pasti orangnya sangat berwibawa dan berpendidikan tinggi. Benar, Don. Tidak seperti si Ernanto yang cuma bisa jadi supir mobil mewah orang lain. Jauh sekali takdir mereka, sahut Fandi dengan kekahan kecil yang meremehkan. Citra yang berada di antara mereka hanya mengangguk setuju sambil terus menatap ke arah panggung dengan mata berbinar penasaran. Aku hanya tersenyum tipis mendengar ucapan mereka yang terdengar begitu jelas di telingaku. Sungguh sebuah ironi yang sangat luar biasa. Pembawa acara kembali memegang mikrofon dengan mantap, bersiap membacakan nama yang paling dinantikan hari ini. Tanpa menunda waktu lebih lama lagi, langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, pendiri sekaligus pemilik utama perusahaan, Bapak Ernanto. Gemuruh tepuk tangan langsung membahana memecah keheningan aula. Bersamaan dengan itu, lampu sorot utama yang terang benderang langsung diarahkan ke sisi panggung tempatku berdiri. Pintu pembatas dibuka lebar oleh petugas, dan sekretaris pribadiku memberikan isyarat dengan anggukan hormat. Silakan, Pak Ernanto. Waktu dan tempat dipersilakan, ucap sekretarisku dengan takzim. Aku melangkah keluar dari kegelapan balik panggung menuju ke bawah terang lampu sorot. Setelan jas hitamku tampak berkilau terkena cahaya, dan langkah kakiku yang mantap berdentum ritmis di atas panggung kayu yang megah. Wajahku langsung terpampang jelas pada layar digital berukuran raksasa yang terpasang di latar belakang panggung, membuat setiap orang di dalam ruangan ini bisa melihatku tanpa terkecuali. Saat aku berjalan menuju mimbar pidato yang berada di tengah panggung, aku sengaja mengarahkan pandanganku ke barisan depan sebelah kanan. Detik itu juga, aku menyaksikan sebuah pemandangan yang sangat memuaskan. Senyuman lebar di wajah Doni mendadak lenyap, digantikan oleh ekspresi syok yang luar biasa hingga mulutnya terbuka lebar. Fandi yang tadi sedang bertepuk tangan gerakannya langsung terhenti seketika. Tubuhnya menegang kaku seolah baru saja tersengat aliran listrik. Sementara Citra memegangi dadanya dengan wajah yang mendadak pias, pucat pasi tanpa darah. Mereka bertiga menatap layar raksasa, lalu beralih menatapku yang berdiri anggun di atas panggung dengan tatapan tidak percaya. Asumsi rekayasa yang mereka bangun sejak pagi di pelataran parkir runtuh seketika tanpa sisa. Pria yang mereka cap sebagai supir rendahan, kini berdiri tegak di tempat tertinggi sebagai pemilik mutlak atas tempat mereka mencari nafkah. Aku berdiri dengan tegak di balik mimbar pidato yang megah. Cahaya lampu sorot yang begitu terang menyinari seluruh tubuhku, membuat pin emas berlogo perusahaan di dada kiri berkilau dengan sangat indah. Gemuruh tepuk tangan dari ratusan pasang tangan hadirin berangsur-angsur mereda, digantikan oleh kesunyian yang penuh dengan rasa hormat. Aku menyesuaikan posisi pengeras suara di depanku, lalu mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru aula besar ini. Tentu saja, fokus utamaku kembali tertuju pada 3 orang yang duduk di barisan depan sebelah kanan.
Pemandangan di sana sungguh sangat kontras dengan beberapa jam yang lalu. Tubuh Fandi tampak bergetar hebat, sementara jemarinya meremas ujung kemejanya dengan sangat erat. Doni berulang kali menyeka keringat dingin yang mengucur deras di pelipisnya. Wajah gempalnya kini memucat bagai kertas tanpa nyawa. Di antara mereka, Citra hanya bisa tertunduk dalam-dalam, tidak berani lagi mengarahkan pandangannya ke atas panggung karena didera rasa malu yang luar biasa membakar dada. Selamat pagi, para mitra bisnis, jajaran direksi, dan seluruh tamu undangan yang saya hormati. Ucapku memulai sambutan dengan nada suara yang berat, tenang, dan penuh wibawa. Suaraku menggema dengan sangat jelas melalui pengeras suara berkualitas tinggi ke setiap sudut ruangan. Hari ini adalah pembuktian besar bagi kita semua bahwa kerja keras yang dilakukan dengan integritas tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kantor cabang utama Jakarta ini bukan sekadar gedung megah yang berdiri dari beton, melainkan simbol dari mimpi-mimpi yang kita perjuangkan bersama dari titik nol. Lanjutku, memicu anggukan setuju dari para pejabat dan pengusaha senior yang hadir di barisan depan. Setiap kalimat yang kuucapkan sengaja kulafalkan dengan artikulasi yang jelas dan tegas. Aku ingin setiap orang di ruangan ini, terutama mereka yang tadi pagi merendahkanku, mendengar dengan saksama bagaimana seorang pria yang mereka kira hanya seorang pengemudi rendahan memimpin sebuah korporasi besar. Perusahaan ini tumbuh karena kita menghargai setiap proses dan menghormati setiap manusia tanpa memandang status sosial mereka. Kita tidak pernah menilai kapabilitas seseorang hanya dari apa yang kasat mata pada detik ini, karena roda kehidupan selalu berputar dengan sangat cepat bagi mereka yang mau berusaha. Ujarku lagi, memberikan sedikit penekanan emosional pada kalimat tersebut. Dari atas panggung, aku melihat Doni langsung menelan ludah dengan susah payah saat mendengar kalimat itu. Dia pasti sangat menyadari bahwa sindiran halus itu mengarah tepat ke lubuk hatinya yang paling dalam. Setelah menyampaikan poin-poin taktis mengenai arah kebijakan bisnis perusahaan untuk beberapa tahun ke depan, aku mengakhiri pidato sambutanku dengan sebuah kalimat penutup yang lugas. Terima kasih atas kepercayaan yang telah Anda sekalian berikan. Mari kita bersama-sama membangun masa depan ekonomi yang lebih solid di ibu kota ini. Selamat pagi. Aula utama kembali bergemuruh oleh tepuk tangan yang jauh lebih meriah dari sebelumnya. Beberapa direktur utama berdiri memberikan penghormatan moral atas pidato yang baru saja kusampaikan. Aku membalasnya dengan sebuah anggukan kecil yang elegan. Pembawa acara kembali melangkah naik ke atas panggung dengan senyuman lebar. Luar biasa sekali sambutan yang sangat penuh motivasi dari Bapak Ernanto. Selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak Ernanto untuk tetap berada di tempat, karena kita akan langsung menuju ke acara inti hari ini, yaitu prosesi pemotongan pita secara simbolis sebagai tanda resminya operasional kantor cabang baru. 2 orang staf wanita berpakaian adat modern berjalan anggun mendekat, membawa sebuah nampan bludru merah yang berisi sebuah gunting perak berhiaskan pita emas. Aku mengambil gunting tersebut dengan mantap. Jajaran direksi utama kini telah berbaris rapi di sisi kanan dan kiriku, siap mendampingi momen bersejarah ini. Mataku kembali melirik ke arah 3 teman lama yang kini tampak semakin gelisah di kursi mereka. Mereka terlihat seperti orang yang sedang duduk di atas bara api, sangat tersiksa oleh realitas baru yang harus mereka terima. Puncak kehancuran harga diri mereka sudah di depan mata, dan waktu untuk pembuktian akhir telah tiba. Kilatan lampu kamera dari puluhan awak media seketika memenuhi panggung saat jemariku memegang gunting perak dengan mantap. Bersama jajaran direksi yang berdiri mendampingi di sisi kiri dan kanan, aku menarik napas sedalam mungkin. Ketegangan yang anggun menyelimuti atmosfer seluruh ruangan besar ini. Dalam hitungan mundur, 3, 2, 1. Seru pembawa acara dengan penuh semangat yang membara. Suara gemerincing pita sutra yang terputus berpadu sempurna dengan riuh tepuk tangan ratusan hadirin yang kembali membahana. Balon-balon korporat berwarna keemasan meluncur turun dari langit-langit aula, menandakan bahwa kantor cabang utama di Jakarta telah resmi beroperasi secara penuh. Aku menyerahkan kembali gunting perak ke atas nampan bludru, lalu menyalami para direktur satu persatu dengan senyuman kepuasan yang mengembang di wajah. Begitu sesi formalitas di atas panggung selesai, aku melangkah turun melalui tangga sebelah kanan. Protokoler dan beberapa pengawal pribadi langsung membuat barisan barikade guna membuka jalan bagiku yang hendak menuju ke area lobi luar untuk menyapa sisa tamu lainnya. Namun,
Pergerakanku terhenti mendadak saat 3 orang menerobos barisan pengamanan dengan wajah yang tampak kacau balau. Doni, Fandi, dan Citra langsung menjatuhkan diri mereka di atas lantai marmer tepat di hadapan langkah kakiku. Tindakan nekat mereka yang bersujud seketika menarik perhatian orang-orang di sekitar koridor, memicu keheningan yang mencekam secara mendadak. "Ernanto, tolong maafkan kami. Kami benar-benar hilaf dan tidak tahu kalau kamu adalah pemilik asli dari perusahaan besar ini," ratap Doni dengan suara yang bergetar hebat karena didera ketakutan yang luar biasa. Air matanya tampak mulai menggenang di pelupuk mata, membasahi pipinya yang memucat. Fandi ikut memegangi ujung sepatu pantofelku dengan kedua tangannya yang gemetar kaku. "Tolong jangan pecat perusahaan vendor kami, Pak Ernanto. Kontrak kerja ini adalah napas hidup keluarga saya. Saya mohon dengan sangat, lupakan semua ucapan bodoh saya di pelataran parkir tadi pagi." Citra yang bersujud di samping mereka hanya bisa menangis sesenggukan, menyembunyikan wajahnya yang merah padam karena menanggung rasa malu yang teramat sangat di depan publik. Keangkuhan yang mereka pamerkan dengan sangat megah beberapa jam lalu kini runtuh total menjadi puing-puing penyesalan yang tidak ada harganya. Sekretaris pribadiku bergerak maju, hendak memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk menyeret mereka menjauh karena dianggap mengganggu kenyamanan. Namun, aku mengangkat tangan kiri dengan pelan, memberikan tanda agar semua orang tetap diam di tempat dan tidak mengintervensi momen ini. Aku menatap ketiga teman masa sekolahku itu dari ketinggian posisiku berdiri. Tidak ada rasa amarah yang meluap-luap di dalam dadaku. Tidak ada pula keinginan untuk membalas makian mereka dengan kata-kata yang kasar. Yang kurasakan saat ini hanyalah sebuah rasa hiba yang mendalam melihat bagaimana harga diri manusia bisa merosot begitu rendah hanya karena urusan materi dan jabatan. "Berdirilah. Jangan bersikap seperti ini di tempat umum. Tidak enak dilihat oleh rekan bisnis yang lain," ucapku dengan nada suara yang sangat tenang namun memiliki penekanan yang mutlak. Doni mendongak dengan tatapan penuh harap. Matanya yang sembab menatapku dengan cemas. "Apakah kamu memaafkan kami, Kami berjanji tidak akan pernah merendahkan orang lain lagi seumur hidup kami. Kesalahan lisan mungkin bisa dimaafkan dengan mudah," jawabku sembari menatap mereka bergantian dengan pandangan mata yang dingin tanpa emosi yang berlebihan. "Tetapi karakter dan cara kalian memandang rendah sesama manusia adalah sesuatu yang harus kalian selesaikan dengan diri kalian sendiri, bukan dengan saya." Mereka bertiga terpaku mendengar jawabanku yang tidak memberikan kepastian jaminan apapun bagi kelangsungan bisnis mereka. Di bawah sorot lampu lobi yang benderang, penyesalan mereka tampak begitu terlambat dan sia-sia, menyisakan keheningan yang semakin menekan batin mereka yang hancur. Aku menarik pandangan dari sosok-sosok yang masih bersimpuh di atas lantai marmer dingin itu. Udara di sekitar koridor lobi terasa semakin membeku, berpadu dengan bisik-bisik penasaran dari beberapa tamu undangan yang menyaksikan drama tak terduga ini. Aku tidak memberikan kepastian, tidak pula menjanjikan kepatuhan apapun atas tuntutan ketakutan mereka. Dari lubuk hati yang paling dalam, aku merasa kecewa atas kedangkalan cara berpikir mereka yang mengukur kehormatan seseorang hanya dari jenis pekerjaan semata. Detik ini menjadi pembuktian terakhir bagi diriku bahwa waktu telah benar-benar mengubah jalinan pertemanan masa lalu menjadi barisan kepalsuan. "Ernanto, tolong katakan sesuatu. Jangan diam seperti ini," rintih Citra yang memberanikan diri mendongak dengan sisa air mata yang merusak riasan wajahnya. Tatapan matanya menyiratkan keputusasaan yang begitu pekat. Aku tidak menjawab dengan kata-kata yang tajam. Aku hanya mengembuskan napas perlahan, lalu menyunggingkan sebuah senyuman tipis yang sangat tenang di bibirku. Sebuah senyuman penuh makna yang mengisyaratkan bahwa batas suci antara masa lalu dan masa kini telah resmi ditarik. Hubungan kekerabatan yang pernah ada di antara kami telah selesai sepenuhnya pada detik ini juga. Aku mengalihkan tubuh, melangkah maju melewati mereka tanpa menoleh lagi ke belakang. Sepatu pantofelku berketuk ritmis di atas lantai, menjauh menuju pintu keluar lobi. Langkahku terasa begitu ringan, seolah baru saja melepaskan sebuah beban sejarah yang tidak penting untuk dibawa ke masa depan. "Amankan area ini dan pastikan sisa jalannya acara peresmian tidak terganggu lagi," perintahku dengan setengah berbisik kepada sekretaris pribadi yang berjalan setia di samping kanan tubuhku. "Baik, Pak Ernanto,"
Segala sesuatunya akan segera kami tangani secara profesional, jawab sekretaris itu dengan anggukan kepala yang tegas, lalu segera memberikan isyarat tangan kepada 4 orang petugas keamanan berbadan tegap. Para petugas keamanan dengan sigap namun sopan langsung menghampiri Fandi, Doni, dan Citra. Mereka menuntun ketiga teman lamaku itu untuk segera berdiri dan membimbing mereka keluar dari jalur utama tamu VVIP, agar tidak memicu kegaduhan yang lebih luas lagi di area koridor. Aku terus melangkah menyusuri selasar gedung menuju taman belakang kantor yang bernuansa asri. Di sana, embusan angin segar langsung menyambut wajahku, menerbangkan sedikit rasa penat yang sempat singgah karena drama kecil tadi. Beberapa kolega bisnis tingkat tinggi dari perusahaan asing yang melihat kehadiranku langsung mengangkat gelas minuman mereka tinggi hari sebagai bentuk penghormatan moral atas kesuksesan hari ini. Aku membalas sapaan mereka dengan lambaian tangan yang penuh kehangatan. Rasanya sungguh luar biasa ketika menyadari bahwa di tempat ini, aku dihargai karena kompetensi dan visi kepemimpinan yang nyata, bukan karena topeng kemewahan yang dipaksakan. Kejadian dengan teman-teman SMA-ku barusan menjadi sebuah pelajaran berharga tentang hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Kesombongan mereka kini telah berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan ketenangan jiwa mereka sendiri. Mereka harus pulang dengan membawa rasa cemas yang mendalam mengenai nasib kerja sama vendor mereka yang berada di ujung tanduk. Sementara itu, aku tetap berdiri tegak di sini, menikmati puncak keberhasilan yang dibangun dari fondasi kesabaran dan ketekunan yang kokoh tanpa perlu merendahkan siapapun untuk terlihat tinggi. Lift khusus eksekutif membawaku meluncur naik menuju lantai teratas gedung dengan kecepatan tinggi namun tanpa guncangan sedikit pun. Indikator digital di atas pintu terus bergerak, melewati angka demi angka hingga akhirnya denting halus menandakan aku telah sampai di area kerja pribadiku. Begitu pintu geser terbuka, sebuah ruangan yang sangat luas dengan dinding kaca transparan langsung menyambut kehadiranku. Aku melangkah masuk, merasakan keheningan yang menenangkan setelah melewati keriuhan acara peresmian di lantai bawah. Lantai kayu berpola elegan berpadu sempurna dengan furnitur minimalis modern. Di tengah ruangan, sebuah meja kerja berbahan jati solid berukuran besar berdiri dengan megah, menghadap langsung ke arah pemandangan cakrawala kota Jakarta yang dipenuhi gedung pencakar langit. Aku berjalan mendekati dinding kaca, memasukkan kedua tangan ke dalam saku celana, lalu memandang jauh keluar. Mobil-mobil di jalan raya bawah sana terlihat berukuran sangat kecil, bergerak merayap seperti barisan semut. Dari ketinggian ini, aku kembali merenungkan dinamika kehidupan yang baru saja kusaksikan beberapa saat lalu. Sungguh mengejutkan melihat bagaimana sebuah status sosial mampu mengubah cara pandang manusia terhadap sesamanya dengan begitu drastis. Pintu ruangan terketuk pelan sebanyak 3 kali. Aku membalikkan badan tepat saat sekretaris pribadiku melangkah masuk dengan membawa sebuah tablet digital di tangan kirinya. Permisi, Pak Ernanto. Saya ingin menyampaikan laporan akhir mengenai penanganan kendala di lobi utama tadi, sekaligus rincian agenda kerja Anda untuk esok hari, ucapnya sembari membungkuk hormat di dekat pintu. Silakan duduk. Bagaimana situasi mengenai ketiga orang itu? Tanyaku sembari berjalan menuju kursi kebesaranku di balik meja jati. Sekretaris pribadi Mai mengambil tempat duduk di kursi hadapanku, lalu mengetuk layar gawai miliknya. Sesuai dengan instruksi Anda, petugas keamanan telah mengawal mereka keluar dari area gedung secara persuasif demi menjaga ketertiban umum. Mereka tidak melakukan perlawanan karena kondisi psikologis mereka tampak sangat terguncang. Aku mengangguk perlahan, menyandarkan punggung pada sandaran kursi yang empuk. Lalu bagaimana dengan status kemitraan perusahaan vendor sistem keamanan tempat mereka bekerja? Mengenai hal tersebut, kontrak kerjasama untuk cabang Jakarta ini sebenarnya sudah ditandatangani secara hukum untuk durasi 1 tahun ke depan. Namun, jika Anda menghendaki adanya peninjauan ulang atau pembatalan kontrak karena insiden ketidaknyamanan tadi, tim legal kami siap memprosesnya sore ini juga. Jelas sekretarisku dengan sangat profesional tanpa melibatkan emosi pribadi. Aku terdiam sejenak, mengetuk-ngetukkan jemari di atas permukaan meja kerja. Menghancurkan karir mereka dalam sekejap adalah hal yang sangat mudah bagiku saat ini. Cukup dengan satu anggukan kepala, maka seluruh sumber penghasilan mereka akan lenyap. Namun, aku memilih untuk bertindak dengan kepala dingin dan profesionalisme yang tinggi. Tidak perlu dibatalkan.
Jawabku dengan tegas yang membuat sekretarisku sedikit terkejut. Biarkan kontrak itu tetap berjalan sesuai kesepakatan awal. Perusahaan kita bergerak berdasarkan profesionalisme kerja, bukan atas dasar dendam pribadi. Selama performa sistem keamanan mereka memenuhi standar operasional, kita akan tetap menggunakan jasa mereka. Sekretaris pribadiku tersenyum tipis, tampak mengagumi kebijaksanaan yang kuambil. Keputusan yang sangat bijak, Pak Ernanto. Saya akan segera menyampaikan nota penegasan ini kepada Kepala Divisi Pengadaan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tingkat bawah. Namun, aku menambahkan dengan kalimat yang memotong pergerakannya. Berikan catatan khusus kepada manajemen vendor tersebut. Katakan bahwa saya meminta agar ketiga orang itu tidak lagi ditugaskan di lingkungan gedung kantor saya untuk urusan pemeliharaan atau apapun. Saya tidak ingin profesionalisme kerja di kantor ini terganggu oleh kecanggungan personal. Baik, Pak. Catatan ini akan langsung saya lampirkan dalam surat resmi perusahaan hari ini juga. Ada hal lain yang perlu saya persiapkan? Tanya sekretarisku sembari mencatat instruksi terakhirku. Cukup itu saja untuk sekarang. Tolong jadwalkan ulang pertemuan dengan para kepala divisi untuk besok pagi pukul 9. Ujarku menutup pembicaraan. Setelah sekretarisku pamit undur diri dan meninggalkan ruangan, aku kembali menatap keluar jendela kaca. Keputusan yang kuambil bukan karena aku lemah atau mengasihani mereka, melainkan karena aku ingin menunjukkan perbedaan kelas yang sesungguhnya. Kelas seorang pemimpin bukan dinilai dari seberapa kejam dia bisa membalas rasa sakit hatinya, melainkan dari seberapa bijak dia mengelola kekuasaan yang dimilikinya tanpa kehilangan nilai kemanusiaan. Sinar matahari pagi yang cerah menerobos masuk melalui celah gorden kamar apartemenku, menandai dimulainya lembaran hari yang baru. Aku terbangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan dan damai. Seluruh rangkaian acara peresmian kantor cabang baru yang menguras energi psikologis kemarin kini telah resmi menjadi bagian dari masa lalu. Aku melangkah menuju dapur bersih, menyeduh secangkir kopi hitam tanpa gula, lalu menikmatinya sembari memandang hamparan kota dari balik jendela balkon. Kehidupan terus berjalan maju tanpa pernah menunggu siapapun yang terjebak dalam penyesalan. Bagiku, insiden bersama Fandi, Doni, dan Citra kemarin bukan lagi sebuah beban pikiran, melainkan sekadar riak kecil di tengah luasnya samudra bisnis yang sedang kuseberangi. Setelah menyelesaikan rutinitas pagi, aku mengendarai mobilku membelah jalanan ibu kota yang mulai dipadati oleh kesibukan para komuter. Setibanya di gedung kantor, suasana lobi utama kini terasa jauh lebih kondusif dan tertib. Para karyawan berjalan dengan langkah bergegas namun teratur, mencerminkan profesionalisme tinggi yang selalu kutekankan dalam budaya kerja perusahaan. Saat aku melangkah keluar dari lift eksekutif di lantai teratas, sekretaris pribadiku sudah berdiri tegak di depan meja kerjanya dengan senyuman profesional yang ramah seperti biasa. Selamat pagi, Pak Ernanto. Dokumen evaluasi kinerja mingguan dan berkas kerjasama baru dari mitra asing sudah saya siapkan di atas meja kerja Anda. Sapa sekretarisku dengan nada suara yang penuh hormat. Selamat pagi. Terima kasih atas efisiensinya. Bagaimana dengan situasi divisi pengadaan terkait catatan khusus yang saya berikan kemarin sore? Tanyaku sembari membuka pintu ruang kerja pribadiku. Sekretaris pribadi Mai mengikuti langkahku dari belakang dengan membawa sebuah catatan kecil. Semuanya sudah berjalan sesuai instruksi Anda, Pak. Manajemen dari pihak vendor sistem keamanan telah menerima surat resmi kami dengan sangat kooperatif. Mereka memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi dan memastikan bahwa ketiga oknum tersebut telah dipindahkan ke divisi lapangan yang jauh dari area operasional gedung kantor pusat kita. Aku duduk di kursi kebesaran, membuka laptop, lalu menatap sekretarisku. Apakah ada tanggapan atau keluhan lebih lanjut dari pihak manajemen mereka mengenai keputusan itu? Tidak ada sama sekali, Pak. Pihak manajemen mereka justru merasa sangat bersyukur karena Anda memilih untuk tetap melanjutkan kontrak kerja sama utama ini. Mengenai ketiga teman lama Anda, dari informasi informal yang saya terima, mereka kini didera rasa cemas dan malu yang luar biasa setiap kali datang ke kantor mereka sendiri. Rekan-rekan kerja di perusahaan mereka tampaknya mulai mengetahui tentang insiden memalukan di lobi kemarin. Jelas sekretarisku dengan detail. Baguslah kalau begitu.
Biarkan itu menjadi konsekuensi logis dari tindakan mereka sendiri. Fokus kita sekarang adalah memajukan ekspansi bisnis ini, bukan mengurusi urusan domestik vendor. Ujarku tegas menyudahi pembahasan tersebut. Baik, Pak Ernanto. Saya pamit untuk menyiapkan ruang rapat utama bagi para kepala divisi sekarang. Ucap sekretarisku sebelum membungkuk hormat dan melangkah keluar meninggalkan ruangan yang hening. Kini aku kembali sendiri di dalam ruang kerja yang luas ini. Aku memutar kursi ke arah dinding kaca besar, menatap hamparan langit biru Jakarta yang begitu luas tanpa batas. Di usiaku yang baru menginjak 30 tahun, jalan kehidupanku masih sangat panjang dan dipenuhi dengan berbagai tantangan baru yang jauh lebih besar di masa depan. Kejadian kemarin mengajariku sebuah esensi kedewasaan yang sangat berharga. Kekayaan dan kesuksesan finansial tertinggi yang kumiliki saat ini tidak boleh mengubah diriku menjadi sosok yang angkuh seperti mereka. Kekuasaan sejati tidak terletak pada kemampuan kita untuk menindas kembali orang-orang yang pernah meremehkan kita, melainkan pada kebebasan jiwa untuk tetap berjalan membumi dan terus maju melakukan hal-hal yang bermanfaat tanpa perlu memedulikan penilaian dangkal dari orang lain. Aku tersenyum tipis, mematikan layar ponselku yang menampilkan grup obrolan alumni sekolah menengah atas yang mendadak sepi senyap sejak kemarin siang. Aku membalikan kursi kembali menghadap meja kerja, meraih pena emas di atas meja, lalu mulai menandatangani berkas kerja sama baru dengan penuh keyakinan. Kisah masa lalu telah usai, dan masa depan yang jauh lebih gemilang kini telah menanti untuk segera kutaklukkan.